Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Barangkali situasi kehidupan kita penuh dengan kesulitan. Mungkin kita mulai putus asa atas beban dan pergumulan hidup kita sehari-hari. Akan tetapi, janganlah tawar hati. Tetap gantungkan pengharapan hanya kepada Allah yang Maha Kasih dan Maha Memelihara. Sebab hanya Dialah pengharapan kita yang sejati. Dan sehubungan dengan itu, marilah bersekutu dengan Allah melalui firman-Nya. Sebab firman yang menghidupkan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Untuk itu, marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Memelihara, kami rindu mendengar firman-Mu. Oleh karena itu, Roh Kuduslah yang membimbing kami, dan kiranya firman-Mu ini menguasai hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Nabi Elia adalah nabi di Alkitab Perjanjian Lama dan melakukan tugas-tugas kenabiannya di masa pemerintahan Raja Ahab dan permaisurinya Isabel. Nabi Elia melakukan tugas kenabiannya di tengah umat Israel yang sudah meninggalkan penyembahan kepada Allah dan jatuh ke dalam penyembahan kepada Dewa Baal. Pada waktu itu semua nabi-nabi sudah dibeli dan dikendalikan oleh Isabel untuk berpaling dari Allah dan mengabdi kepada keinginan Isabel. Kenyataan ini membuat Nabi Elia tertekan dan frustrasi. Hidupnya diteror dan diintimidasi oleh Isabel dan nyawanya terancam. Di dalam keputusasaan itulah Nabi Elia melarikan diri dan meninggalkan panggilannya sebagai hamba Tuhan. Akan tetapi Allah tidak membiarkan Nabi Elia jatuh di dalam ketidakberdayaan. Allah tidak meninggalkannya. Sebaliknya Allah hadir, menyapa dan memberikan kekuatan baru bagi Nabi Elia untuk melanjutkan tugas panggilannya. Itulah yang akan kita dengarkan melalui firman Tuhan, sebagaimana tertulis di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-18. Nats ini adalah epistel untuk minggu ke-15 setelah Trinitatis dengan topik kuasa Allah nyata di dalam ciptaannya. Marilah kita dengarkan bersama-sama. Judul perikop, Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana, masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu, datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu, datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu dan meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik.
Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih, di dalam kisah Nabi Elia, kita mengenal 3 kesaksian tentang 3 karya Allah yang berbeda, yaitu Allah yang Maha Dahsyat, Allah pemelihara, dan Allah yang bersembunyi. Ketiga karya Allah itu mengajarkan kita untuk mengenal dan memahami kemahakuasaan Allah. Marilah kita dengarkan satu persatu. Yang pertama, Allah Gunung Karmel. Di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-40, dikisahkan bagaimana Nabi Elia tanpa rasa takut melawan 450 orang Nabi Baal di Gunung Karmel. Peristiwa ini adalah urusan hidup atau mati. Dan lebih daripada itu, ini adalah tentang Allah yang harus dipercaya oleh seluruh umat Israel. Allah menyertai Nabi Elia dan dia menang. Umat Israel sujud menyembah Allah. 450 orang Nabi Dewa Baal yang kalah disembelih, sebagaimana tertulis di 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-40. Nabi Elia yang gagah perkasa itu mencerminkan Allah versi Gunung Karmel, yang mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib dan dahsyat. Yang kedua, Allah padang gurun. Di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 dikisahkan bahwa Nabi Elia begitu ketakutan dan kemudian melarikan diri ke padang gurun karena diancam untuk dibunuh oleh Isabel. Begitu frustrasi dan ketakutanlah Nabi Elia sehingga di ayat 4 mengeluh, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih dari nenek moyangku." Apa yang dilakukan Allah? Melalui malaikatnya Nabi Elia diberi makan. Sekali lagi, hanya diberi makan. Sesuatu yang sangat biasa. Tidak ada keajaiban atau mukjizat yang spektakuler. Nabi Elia versi gurun pasir yang depresi dan frustrasi disapa oleh Allah versi gurun pasir, sang pemelihara dan pemberi roti hari demi hari. Apa tujuan Allah memberi makan kepada Nabi Elia? Di ayat 7 dikatakan, supaya Nabi Elia punya kekuatan melakukan perjalanan jauh. Yang ketiga, Allah Gunung Horeb. Kisah ini dimulai dengan munculnya gejala alam, yaitu angin yang besar dan kuat, gempa bumi dan api. Biasanya gejala-gejala seperti ini dikonotasikan oleh orang Israel sebagai tanda kehadiran Allah. Akan tetapi Allah tidak hadir di sana. Jadi bagaimana Allah hadir? Jawabannya ada di ayat yang ke-12, yaitu datanglah angin sepoi-sepoi basah. Disitulah Allah hadir. Dalam terjemahan lain disebut a still small voice. Allah hadir dalam keheningan yang paling hening, tanpa suara. Itulah Allah yang bersembunyi. Allah hadir dalam ketidakhadiran. Dialah Allah yang Maha Agung, hingga Dia tersembunyi bagi kita. Justru karena Allah tersembunyi, Dia bebas hadir dalam bentuk dan dengan cara apapun. Pada hari itu, di atas Gunung Horeb, Nabi Elia yang sudah mengalami Allah yang Maha Dahsyat di Gunung Karmel, dan mengalami Allah yang Maha Setia dan Maha Memberi di padang gurun, mengalami Allah yang sungguh berbeda. Di hadapan Nabi Elia, Allah justru hadir dalam keheningan. Setelah Nabi Elia menyadari kehadiran Allah,
maka terjadilah hal yang sangat luar biasa, yaitu Nabi Elia mengalami pemulihan. Perjumpaannya dengan Allah memberi kekuatan baru. Dan dengan spirit yang baru, Nabi Elia kembali melaksanakan tugas panggilannya dengan perspektif yang baru. Nabi Elia justru diberi tambahan tugas yang baru, termasuk mempersiapkan Elisa untuk menjadi penggantinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih, apa yang menjadi pesan firman ini kepada kita? Ada 4 hal penting sebagai berikut. Yang pertama, melalui kisah Nabi Elia ini, kita menemukan 3 kesaksian bagaimana Allah menyatakan kehadirannya kepada umat ciptaannya, yaitu Allah yang Maha Dahsyat, Allah Sang Pemelihara hari demi hari, dan Allah yang tersembunyi. Melalui firman ini, kita diajarkan untuk menyadari bahwa Allah lah yang berdaulat untuk menyatakan kehadirannya kepada kita. Dan oleh karena itu, janganlah hanya mendambakan Allah Gunung Karmel. Fakta dan realitas dalam kehidupan kita saat ini lebih mencari Allah Gunung Karmel yang dahsyat dan ajaib. Orang Kristen lebih menyukai gambaran Allah yang melampaui sakit penyakit, Allah yang melampaui rasionalitas manusia. Kita melupakan bahwa Allah juga hadir sebagai pemelihara kehidupan kita hari demi hari, atau juga Allah yang tersembunyi yang hadir dalam diam dan keheningan. Yang kedua, secara khusus nats ini menunjukkan betapa pentingnya mengalami kehadiran Allah dalam keheningan. Karena dalam keheningan itu justru kehadiran Allah menjadi amat nyata. Di dalam kehidupan yang sangat bising dan hiruk-pikuk ini, marilah mulai belajar untuk memulai kebiasaan dan menghargai perjumpaan dengan Allah melalui keheningan. Di dalam Mazmur pasal 37 ayat 7a dikatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikan Dia. Yang ketiga, panggilan hidup orang percaya tidak terlepas dari pergumulan dan penderitaan. Kita harus setia menyaksikan Kristus yang tersalib. Maka jangan berputus asa, jangan frustrasi, jangan takut, dan jangan lengah. Sikap-sikap seperti itu akan mempengaruhi kita untuk lari dari tugas dan tanggung jawab kita dalam pelayanan. Dan oleh karena itu, mintalah kekuatan dan pemeliharaan dari Allah. Yang keempat, jangan pernah menyangka bahwa Allah meninggalkan kita. Jika kita tidak memiliki bukti kehadiran Allah yang dapat kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan, sangat mungkin itu adalah karena keterbatasan panca indera kita. Ketika kita menyangka bahwa Allah tidak mendengar kita, jangan-jangan sebenarnya kita sudah berada dalam pelukannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam Lukas pasal 17 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-37 yang menjadi evangelium pada minggu ke-15 setelah Trinitatis, mengingatkan kita bahwa Kristus tidak jauh, tidak pergi, dan tidak memalingkan wajahnya dari kita manusia yang berdosa ini. Yesus Kristus adalah Tuhan yang mengasihi manusia, mendatangi manusia, dan bahkan menyelamatkan manusia. Yesus kita adalah Immanuel, Dia beserta kita. Apakah Kristus akan datang kembali? Itu pasti. Maka marilah mempersiapkan diri. Dan sikap kita yang benar adalah jangan panik, tetapi juga jangan terlena. Jangan menduga-duga, tapi juga jangan acuh tak acuh. Bertahanlah di dalam kesulitan hidup, sebab Sang Pengasih itu akan datang kembali. Kiranya Tuhan memberkati hidup kita. Amin.